Ini meningkat menjadi sekitar 275,77 juta jiwa. Kalau sekarang pasti sudah lebih lagi ya Del ya. Nah, peningkatan ini rupanya juga memiliki hubungan erat dengan tingginya angka pengangguran yang ada ini Del. Bahkan saat ini tingginya angka pengangguran berbanding terbalik dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Misalnya saja ketika ada sebuah instansi yang membuka lowongan pekerjaan begitu ya, maka akan dipastikan banyak orang berbondong-bondong mendaftar. Nah, lowongan pekerjaan yang terbatas ini jelas tidak dapat menampung semua kandidat yang mendaftar, sehingga beberapa dari mereka terpaksa harus kembali mencari pekerjaan yang belum pasti kapan bisa didapatkan begitu Del. Ya. Dan memang beberapa pihak yang membuka lowongan pekerjaan pun pastinya akan memilah dan memilih calon pekerja yang memang dianggap mumpuni dan juga lolos kualifikasi perusahaan. Jadi jumlah kuota lowongan pekerjaan yang terbatas merupakan hak dari sebuah perusahaan atau instansi yang membuka lowongan tersebut. Untuk itu, para pencari kerja sepertinya perlu berlomba-lomba untuk meningkatkan kemampuan, terutama pada bidang yang berhubungan dengan posisi pekerjaan yang dilamar. Karena semakin tinggi kemampuannya, maka peluang untuk ia bisa diterima bekerja juga akan semakin besar. Betul. Alasan lain dari banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia ya Del ya, ini adalah kurang meratanya lapangan pekerjaan yang tersedia. Betul. Kebanyakan lapangan pekerjaan yang tersedia ini berada di pusat kota begitu, sehingga orang-orang yang berada di luar sana harus pergi ke kota untuk mendapatkan lowongan pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan di luar kota. Bahkan tidak sedikit juga orang-orang yang tidak bisa menjangkau kota, sehingga mengharuskan mereka mencari pekerjaan lain di sekitar wilayah mereka, atau bahkan bisa saja mereka menganggur lebih lama begitu ya. Ya, nah selain itu mungkin juga kurangnya informasi ya San ya, menjadi faktor penyebab adanya pengangguran. Para pencari kerja kesulitan mengakses informasi mengenai adanya lowongan pekerjaan yang dibuka. Bahkan tidak jarang juga beberapa penyedia lapangan pekerjaan hanya memberitahukan kepada sesama karyawan yang ada di sana. Padahal satu lowongan pekerjaan dari mereka merupakan sebuah harapan besar bagi banyak orang di luar sana. Iya, dan biasanya memang seperti itu ya. Lowongan pekerjaan tuh hanya diketahui oleh internal saja gitu ya. Betul. Dan bicara soal kesempatan kerja di Indonesia, pendengar, muncul sebuah persoalan ini Del, di mana banyak lulusan perguruan tinggi yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan, di mana data survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia ini mencapai 8,43 juta jiwa pada Agustus tahun 2022 begitu ya. Ini ada sekitar 7,99% atau 673,49 ribu penganggur berasal dari lulusan universitas ini Del. Ini cukup miris juga ya. Betul. Tapi sebenarnya kesulitan yang dirasakan lulusan perguruan tinggi untuk mencari kerja tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja ini Del, melainkan juga secara global semua negara hampir mengalami ini ya. Sebuah survei yang dilakukan terhadap 1.000 lulusan perguruan tinggi di Amerika Serikat mendengar oleh sebuah situs ketenaga kerjaan menunjukkan ada sekitar 45% lulusan tahun 2020 sampai sekarang pun masih mencari pekerjaan ini Del. Selain itu, analisis data tenaga kerja federal oleh Pew Research Center juga menemukan sekitar 31% lulusan perguruan tinggi di Amerika Serikat ini masih menganggur Del. Nah, dari hasil survei itu pendengar, para peneliti telah mengungkap ada beberapa alasan lulusan perguruan tinggi ini sulit untuk mencari pekerjaan. Salah satunya adalah mereka menemukan bahwa beberapa mahasiswa yang setelah lulus justru malah tidak tertarik atau menyesal dengan jurusan yang mereka ambil Del. Mereka seringkali hanya mempertimbangkan perusahaan yang memberi gaji yang besar dan peluang karir yang luas, padahal itu tidak cocok dengan keterampilan mereka atau background pendidikan mereka Del. Betul, ini banyak terjadi juga ya di anak-anak zaman sekarang. Oke, kalau tadi itu pendengar yang terjadi di negara kita dan di Amerika Serikat. Lalu seperti apa di Tiongkok? Nah, ini ada yang menarik San, apa yang dilakukan oleh Tiongkok di mana untuk membantu lulusan perguruan tinggi dalam mencari kerja. Jadi pemerintah Tiongkok ini menginisiasi sebuah program promosi ketenaga kerjaan begitu ya, untuk membantu lulusan perguruan tinggi mencari kerja gitu San. Jadi program ini dirancang sebagai jembatan antara perusahaan swasta dan lulusan baru, serta untuk mengatur kegiatan rekrutmen di universitas-universitas terkemuka.
Selain itu, program ini juga berencana menggelar acara rekrutmen secara online dan menyediakan bimbingan karir yang spesifik bagi para pencari kerja muda. Sebagai insentif bagi perusahaan swasta untuk merekrut lulusan baru, program ini menawarkan informasi tentang kebijakan yang menguntungkan. Termasuk adalah untuk perusahaannya nih ya, diberikan potongan pajak, lalu ada pengurangan biaya, subsidi asuransi sosial, bahkan diberikan bantuan untuk biaya pelatihan. Nah, ini mungkin bisa ditiru juga nih ya oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu ya, agar mereka ini juga mau merekrut lulusan baru begitu deh. Iya, betul. Karena biasanya kan kalau kita lihat nih, lowongan pekerjaan pasti dicarinya yang udah berpengalaman begitu ya. Nah, kalau lulusan baru tentu ya tidak ada pengalaman begitu ya. Dan pendengar, sekedar informasi, inisiatif ini adalah hasil kerjasama antara Federasi Industri dan Perdagangan Seluruh Tiongkok, lalu juga Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial Tiongkok. Dan ini sudah dilakukan pada tahun 2022 dan 2023, Del. Dan berhasil menarik ribuan perusahaan swasta untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesempatan kerja bagi lulusan baru begitu ya. Di mana berdasarkan data resmi ini, pendengar, diperkirakan ada lebih dari 11,7 juta lulusan perguruan tinggi yang akan memasuki pasar kerja Tiongkok pada tahun 2024. Dan di tahun 2024 ini, otoritas Tiongkok dikabarkan juga akan mendukung perekrutan sekitar 34.000 lulusan perguruan tinggi untuk bekerja di berbagai pos-pos pekerjaan seperti misalnya di pendidikan, pertanian, lalu juga ada perawatan medis dan revitalisasi pedesaan. Dan menurut rencana yang dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial Tiongkok, masa kerja untuk pos-pos ini adalah selama 2 tahun begitu, Del. Nah, menariknya, Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial Tiongkok ini bersama dengan Kementerian Keuangan Tiongkok mewajibkan daerah untuk menjamin pendanaan untuk pos-pos ini dan memastikan alokasi pembayaran untuk mereka. Dan selain itu, kementerian juga menerapkan rencana khusus untuk membantu mereka meningkatkan kapabilitas mereka ini, Del, serta memberikan layanan ketenagakerjaan bagi mereka yang sudah menyelesaikan masa jabatannya. Ini menarik ini, Del. Menarik banget ya. Jadi ini upaya pemerintah Tiongkok untuk menjembatani antara lulusan perguruan tinggi dengan perusahaan swasta begitu ya. Tapi perusahaan swastanya juga diberikan keuntungan gitu ya. Diberikan potongan subsidi, bantuan mempromosikan pekerjaan yang berkualitas tinggi. Otoritas Kota Shanghai kemudian menerapkan sejumlah langkah yang salah satunya adalah mendorong kewirausahaan dan mendukung pengusaha setempat untuk merekrut lulusan baru. Dan selain mendorong kewirausahaan, otoritas kota ini juga sudah mensertifikasi 114 basis inkubasi kewirausahaan tingkat kota, dan sejauh ini Kota Shanghai sudah berhasil membina 93 komunitas wirausaha yang berbeda dan bermitra dengan 82 universitas untuk mendirikan pusat bimbingan kewirausahaan. Nah, hasilnya tentu dalam 10 bulan pertama pada tahun 2023 terdapat sekitar 13.630 rumah tangga sudah dibantu untuk memulai bisnis mereka. Bukan main, ini salah satu upaya juga ya dari pemerintah kota Shanghai. Dan pendengar, selain itu, upaya lain dari Kota Shanghai ini adalah memberi penguatan pelayanan publik ketenagakerjaan. Dan sejauh ini Shanghai juga sudah mempromosikan aplikasi online satu atap. Jadi aplikasi ini, pendengar, sekarang memiliki sekitar 478.000 pengguna individu dan ada 17.000 lebih pengguna korporat, dengan rata-rata ada 50.000 lowongan pekerjaan yang efektif setiap harinya, Del. Ini juga akan membantu mereka untuk mencari pekerjaan begitu ya. Dan yang juga tidak kalah penting adalah memberikan pelatihan kejuruan bagi para calon tenaga kerja, karena kita tahu keterampilan ini sangat penting ya, Del, ya, dalam mencari pekerjaan. Dan Kota Shanghai sendiri diketahui sudah memberikan pelatihan kejuruan kepada lebih dari 800.000 orang dalam 10 bulan pertama di tahun 2023 dan mendukung sekitar 11.000 lebih orang
dalam berpartisipasi di sistem magang yang baru ini. Dan kota ini kemudian juga berfokus untuk membantu mereka yang kurang beruntung untuk dapat mencari pekerjaan, begitu Del. Dan satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan adalah mereka yang lulusan perguruan tinggi ini, karena jumlah lulusan perguruan tinggi juga sangat banyak dan belum tentu semua terserap di berbagai lapangan pekerjaan. Karena itu penting untuk memberikan dukungan bagi lulusan perguruan tinggi, dan terkait dengan hal ini Kota Shanghai kemudian mengeluarkan kebijakan baru untuk memperluas cakupan subsidi supaya bisa mempekerjakan lulusan perguruan tinggi, termasuk subsidi pekerjaan, kemudian juga subsidi pencari kerja dan kewirausahaan, dan subsidi jaminan sosial untuk pekerja lepas atau freelance, Del. Ya, dan menariknya kota ini juga sudah memperluas peluang kerja berbasis pasar tenaga kerja ya San ya, dan memberikan bantuan kepada setiap lulusan perguruan tinggi, termasuk membantu kelompok yang kurang beruntung seperti pengangguran, penyandang disabilitas, dan pekerja migran pedesaan. Iya. Lalu bicara soal penyandang disabilitas tadi ya, ini termasuk ke dalam kelompok yang kurang beruntung bisa dikatakan seperti itu ya, karena tentunya ada keterbatasan, ada handicap tersendiri ya. Iya, betul. Nah, jadi pemerintah Tiongkok pun tidak meninggalkan gitu ya sekelompok yang kurang beruntung ini, di mana sebanyak 544.000 penyandang disabilitas di Tiongkok ini, termasuk 152.000 orang di wilayah perkotaan dan 392.000 di wilayah pedesaan, mulai bekerja di Tiongkok sejak tahun 2023. Data ini didapatkan dari Federasi Penyandang Disabilitas Tiongkok. Lalu kita ambil contoh pada tahun 2023 pendengar, di mana diketahui ada lebih dari 9,06 juta penyandang disabilitas tersertifikasi di Tiongkok terlibat dalam berbagai bentuk pekerjaan, termasuk pekerjaan yang diberikan dengan dukungan pemerintah, wirausaha, pekerjaan paruh waktu, dan pekerjaan kesejahteraan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Iya. Jadi menurut Federasi Penyandang Disabilitas Tiongkok ini, hampir setengah dari orang-orang ini bekerja di sektor pertanian, peternakan, dan pengolahan industri pertanian. Nah, mengapa mereka-mereka ini atau kaum disabilitas ini dapat memiliki pekerjaan gitu ya? Karena pihak berwenang dan organisasi di seluruh Tiongkok memberikan pelatihan keterampilan praktis kepada sekitar 259.000 penyandang disabilitas yang hidup dalam kesulitan di daerah pedesaan. Iya, dan sekedar informasi juga, Del, pada tahun 2023 yang lalu ada lebih dari 11.000 orang dengan gangguan penglihatan di seluruh Tiongkok ini sudah mendapat pelatihan untuk menjadi tukang pijat non-medis. Dan ada sekitar lebih dari 9.000 orang yang menerima pelatihan untuk menjadi tukang pijat medis. Dan ini jadi salah satu bentuk usaha dari pemerintah Tiongkok ya, untuk membantu mereka dalam memperoleh pekerjaan. Karena para penyandang disabilitas ini tentu juga mereka membutuhkan pekerjaan ya. Nah, pendengar, itu tadi perbincangan singkat kami mengenai solusi mengatasi sulitnya mencari pekerjaan. Karena memang saat ini jumlah pekerja dan jumlah pemberi kerja tidak seimbang jumlahnya, sehingga akhirnya banyak dari antara mereka yang terpaksa tidak memiliki pekerjaan karena memang kurangnya lapangan pekerjaan. Tentu solusi ini juga harus diterapkan oleh banyak pemerintah di banyak negara agar dapat menyerap banyak tenaga kerja nantinya. Dan pendengar, sampai di sini dulu